101,4 RDS FM. RDS FM. Assalamualaikum Indonesia dalam Hot Isu. Ya, media Dewasa Ria 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, kembali kita di Assalamualaikum Indonesia untuk pagi ini. Dan kini saatnya saya harus menghubungi narasumber kita pagi ini. Ada Ustadz Faiz Imaduddin untuk kita berbincang pagi ini. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah yang pagi ini kita akan berbincang tentang kondisi saat beliau itu berada di sana seperti apa gitu ya misalnya ya. Oke, kita akan bersama dengan beliau nih di program Assalamualaikum Indonesia untuk pagi hari ini di edisi tanggal 2 November 2022 ya, atau bertepatan pagi ini dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Baik, saya sudah terhubung dengan Ustadz Faiz Imaduddin LC, dan segera kita akan menyapa beliau pagi ini di program Assalamualaikum Indonesia. Tema kita pagi ini adalah terkait dengan Saudi yang memperbolehkan acara Halloween, perayaan Halloween, tapi di satu sisi melarang Maulid, hoax ataukah fakta. Kita tidak akan berbicara masalah boleh dan tidaknya, tetapi kondisi sebenarnya di sana itu seperti apa gitu di akhir-akhir ini gitu. Karena beliau ini kan baru saja ya fresh graduate nih dari Universitas Islam Madinah. Kita akan sapa dulu Ustadz Faiz. Assalamualaikum Ustadz Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiful. Alhamdulillah. Kabar baik pagi ini? Alhamdulillah kabar baik, Ustaz. Bagaimana dengan antum, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat walafiat insyaallah. Pagi ini bisa bertemu dengan antum ini walaupun hanya via suara saja, tapi mudah-mudahan ada keterkaitan hati lah. Oke. Lama sih masalahnya semenjak ke tanah air belum jumpa sama antum ya. Iya, belum pernah ketemu, padahal deket loh ya. Padahal dekat. Lupa kali ya sama Kali Jambi. Oke. Mampir juga. Ini pagi ini kita berbincang terkait dengan Saudi nih. Kan Ustadz Faiz ini kan baru saja kan sepulang dari Saudi kan. Tepatnya kapan nih ya kembali ke tanah air kemarin tuh ya? Saya balik ke Saudi itu bulan Juli atau akhir Juli. Jadi pasca sekitar tanggal haji. 27 kalau iya pasca haji. Pasca haji kemarin ya. Berarti baru-baru aja kan sebenarnya. Dan tentu kalau lulus dan gelar LC itu didapat pada wisudanya kapan tuh itu? Kalau wisudanya awal Juli. Kalau nggak salah awal Juli atau akhir Juni, saya lupa malah. Oke. Tapi yang jelas kan tahun ini awal dari akhir-akhir lah ketika MBS ini menjadi raja kan pernah merasakan seperti apa perbedaannya di sana itu kayak apa dan sebagainya, kan tentu merasakan gitu. Apakah memang dulu katanya ada HP itu beli HP dan sebagainya kayak itu sudah ada pajaknya tinggi dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ada kemarin dikabarkan lebih sekuler lagi di pantai-pantai boleh berbikini kayak gitu. Sebenarnya kondisinya kayak apa tuh di sana itu, Ustadz Faiz? Oke, kalau ini menurut pengalaman saya aja nggih. Jadi kalau saya kurang tahu kapan dilantiknya MBS Muhammad bin Salman itu dilantiknya kapan, tapi memang saya kan masuk di Madinah itu tahun 2017. Yeah. Di akhir bulan Oktober tahun 2017. Kemudian di awal-awal itu memang harga-harga memang sih murah. Kemudian yang seperti disebutkan tadi, kemudian tiba di awal bulan Januari 2018 itu tiba-tiba langsung terkena pajak 15% semuanya, dari makanan, kemudian elektronik itu, kemudian terkena pajak. Ya, itu jadi baru dari sebelumnya nggak ada pajak terus ada pajak gitu ya? Ya, yang awalnya harga-harga itu murah pokoknya kalau kita kan anak muda pasti nyarinya yang elektronik lah, dari HP dan sebagainya itu kan murah-murah kalau di sana dulunya. Tiba-tiba kemudian ada pajak 15% yang kemudian itu menjadi mungkin kebijakan baru dari Arab Saudi. Kemudian ketika di sana kan saya 4 tahun guys, kuliah 4 tahun, kemudian beberapa peraturan sudah berubah. Yang dulunya perempuan nggak boleh nyetir, sekarang boleh nyetir.
boleh nyetir sendiri, boleh nyopir sendiri. Tapi terbatas pada mobil pribadi kan? Ya, terbatas pada mobil pribadi. Kalau bukan sopir bis umum, buatan. Oke, oke. Kemudian ini bahkan yang terbaru ini umroh kan sudah mulai terbuka untuk wanita yang tidak punya mahram, itu boleh. Iya, iya. Tidak diwajibkan mahram. Yang terbaru ini umroh tidak diwajibkan mahram. Jadi boleh wanita itu pergi sendiri umroh tanpa mahram, tanpa suami atau tanpa orang tua dan sebagainya, atau tanpa anak. Itu boleh. Kemudian ini juga universitas sudah mulai dibuka untuk perempuan yang tanpa mahram juga bisa. Tapi kalau sebelumnya memang kalau kuliah pun juga harus dengan mahram ya? Harus dengan mahram, tapi beberapa universitas mulai tahun ini mulai dibuka bertahap sih. Termasuk Universitas Islam Madinah? Kalau yang Madinah kan khusus laki-laki. Oh, laki-laki ya. Tapi di seberangnya itu ada namanya Universitas Taibah. Itu juga untuk perempuan. Tapi untuk saat ini masih untuk dengan mahram, dengan syarat mahram. Tapi beberapa ada 2 yang Universitas Saudi itu yang memang tidak wajib mahram, itu Princess Naurah dan satu lagi saya agak lupa di mana. Itu perubahan-perubahan yang terjadi selama saya kuliah di sana gitu. Kalau kemarin sempat ada kabar bahwa ya itu tadi ada miras dibolehkan juga, ada kemudian di pantai boleh berbikini, katanya apa memang benar begitu ya? Kalau itu saya malah kurang tahu infonya ya. Kurang tahu infonya ya. Saya pernah ke pantai di daerah Bagir itu, saya namanya lupa ya. Saya nginep di sana sehari dan sepi sih pantai-pantai di sana itu. Pantai di sana sepi ya? Iya. Tapi kalau ngelihat ketika saya di pantai itu memang paling nggak ada yang berbikini waktu itu ya. Waktu itu nggak ada yang berbikini. Untungnya nggak ada yang berbikini. Artinya masih normal-normal saja gitu kan? Iya, ketika itu saya bulan apa itu ya? Bulan Februari atau Maret tahun itu, ini iya. 2022 juga? Tahun 2022 ini. 2022 ini pergi sama teman-teman ke pertama Pantai. ziarah Badr, Ma'arad Badr itu perang-perang Badar, kemudian lanjut ke pantai. Pantainya saya lupa namanya apa, itu sepi ya? sepi dan memang saya tidak melihat sama sekali yang berbikini sih kalau waktu itu. Oke. Nggak tahu kalau di acara yang lain gitu. Kalau kondisi masyarakat sendiri seperti apa itu, Ustadz Faiz, Kalau di sana? sebenarnya masyarakat di sana ya sama-sama saja dengan masyarakat di Indonesia ya. Kalau kita melihat Madinah dan Mekah memang lebih sedikit alim, bukan alim, penduduknya lebih sedikit mengerti agama. Jadi memang banyak yang hampir semuanya memakai jilbab seperti itu. Tapi tetap ada yang masih mengerokok juga ada. Ya namanya manusia kan. Tetapi kalau untuk di luar Mekah dan Madinah, seperti halnya di Indonesia, seperti Jakarta, seperti halnya Solo, seperti itu. Ada yang memakai pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat juga ada, seperti itu. Artinya di banyak tempat, misalnya di pasar, di apa itu kita juga bisa ya melihat banyak wanita-wanita yang kemudian tidak berhijab, itu juga ada ya di sana ya, banyak ya? Banyak. Apalagi kalau di luar kota-kota suci ya, di luar Mekah dan Madinah, di Jeddah, di Riyadh, apalagi yang di ibu kotanya itu banyak yang memang. Tapi itu perbedaannya kentara nggak ketika sebelum EBS dilantik dan setelahnya gitu? Sama saja, ini sejak dahulu ya, maksudnya di setiap negara kan pasti punya tempat-tempat yang dimana tidak semuanya, karena kan kalau di Madinah dan Makkah kan memang punya peraturan khusus dan di situ banyak ustadz dan ustadz, kemudian syaikh, banyak syaikhah dan sebagainya, para ulama yang mengajar di Masjid Nabawi, yang kemudian tentunya dengan adanya dua masjid itu kemudian pastinya mempengaruhi kebiasaan dan cara berpakaian penduduknya seperti itu. Tapi kalau yang di kota-kota lain itu memang sejak dulu seperti itu. Ya sama lah halnya dengan yang di contohnya di Indonesia atau di Jakarta. Artinya maksudnya kehidupan sosialnya pun tidak jauh beda dengan yang ada di Indonesia kayak gitu ya? Betul, maksud saya kehidupan sosialnya. Dan kalau misalnya di Indonesia itu ada supermarket gede gitu, di sana juga ada dan itu bebas juga di sana seperti yang di Indonesia juga ya?
Iya, betul. Kalau akhir-akhir ini, Kang, Ustadz Faiz, ini terkait dengan yang kemarin terjadi. Ada kan perayaan Halloween. Kan itu sebelumnya di tahun-tahun misalnya jenengan sampai jenengan di sana kan 2017 sampai 4 tahun di sana kan belum pernah ada kan perayaan-perayaan kayak gitu. Sementara tahun ini diperbolehkan ada pelaksanaan acara Halloween di Riyadh itu kalau nggak salah. Nggih, di Riyadh. Sebelumnya nggak ada ya pas jenengan di sana itu. Sebelumnya nggak ada. Saya belum pernah dengar ada acara seperti itu di Arab Saudi. Memang seperti apa bedanya antara Riyadh dengan yang di Mekah dan di Madinah gitu, memang beda ya kultur masyarakatnya, kemudian sosiokultural budayanya dan sebagainya, apakah berbeda? Kalau jujur saja saya belum pernah ke Riyadh ya. Mm-hmm. Tapi kalau mendengar cerita-cerita dari teman-teman itu ya tentunya beda sekali karena Mekah itu kan dan Madinah memang kulturnya kan Religius banyak ya. jamaah umroh, ya religius lah. Ya seperti halnya mungkin ada kota santri di Indonesia seperti itu. Kulturnya kan berbeda dengan kota-kota yang lain. Jadi kalau Riyadh itu lebih kepada daerah-daerah lebih modern dari yang diperkirakan orang gitu ya. Betul. Oke. Walaupun juga di Madinah sendiri kan, Madinah kan luas kan sebenarnya, tidak hanya terbatas pada Masjid Nabawi saja kan, masih luas. Ya. Di sana juga adakah tempat-tempat yang kemudian dipakai oleh masyarakat, tempat berkumpul atau mungkin tempat-tempat hiburan apa dan sebagainya itu, kalau di Madinah ada nggak kayak gitu ya? Misalnya Kalau di bioskop Madinah, kayak gitu. Setahu saya nggak ada kalau di Madinah. Madinah nggak ada. Paling ya mall, kafe-kafe ada, tapi kalau untuk tempat-tempat nongkrong, contohnya untuk minuman-minuman keras itu setahu saya nggak ada. Tapi kalau nongkrong yang ngerokok itu masih ada. Oh, kalau ngerokok masih ada ya? Atau Entah- mungkin rokok juga terjual di sana? Kalau nggak tahu kalau itu. Kalau ngerokok kan bukan hanya dari jamaah umrah saja. Ya, jadi dari penduduk Saudi pun juga banyak yang memang ahlu udud seperti itu. Ahli hisab kalau kita ya. Ahlu hisab maksud saya. Ya. Tapi kalau di sana apa memang ada produk rokok atau di Saudi itu? Misalnya orang-orang Saudi sendiri apakah juga yang merokok itu dengan produk-produk rokok dari mana itu ya? Di sana apa ada itu rokok produknya? Saya belum pernah lihat itu. Atau mungkin Saya mereka cuma lihat puntungnya saja, puntung rokok, ada puntung rokok, ada puntung rokok. itu mungkin jamaah umrah itu. Ya, bisa jadi atau disuplai oleh jamaah umrah, saya juga kurang tahu. Oh gitu ya. Karena memang kalau dilihat di tokonya tuh nggak ada yang jual rokok di mall-mallnya, di supermarketnya atau di warung-warungnya itu nggak pernah saya menjumpai yang jual rokok secara terang-terangan gitu. Oke. Dapatnya dari mana ya saya kurang tahu. Oke, tapi yang jelas ada gitu ya. Di sana yang merokok Ada. juga ada gitu kan. Baik, itu lebih karena memang di Mekah dan Madinah kan banyak jamaah umroh yang berasal umroh dan haji yang berasal dari seluruh dunia. Mungkin beda ya karena lebih religius. Kalau di Riyadh kan orang mengatakan ini Texasnya Saudi. Makanya mungkin di sana orang mengatakan wah ini lebih modern, banyak tempat-tempat hiburan ini dan sebagainya kayak begitu mungkin. Sampai pada kemarin Halloween saja katanya yang membiayai juga dari pihak kerajaan katanya kan begitu. Untuk Halloween ini sebenarnya apa namanya ya? Ini kan sebenarnya rentetan acara dari sebuah acara Riyadh Season gitu. Jadi Riyadh Season itu adalah sebuah acara di Arab Saudi yang sejak Oktober sampai nanti bulan Januari. Jadi itu masuk Ini dalam seperti acara Riyadh Seasonnya itu. Ya, ini acara expo gitu. Expo kayak ya kalau di Indonesia itu kayak Pameran ya, apa gitu ya. kayak fanfair, wahana dan sebagainya. Nah, di salah satu acaranya itu adalah Halloween. yaitu pesta kostum. Kalau di acaranya itu nggak menyebutkan Halloween, sama sekali nggak menyebutkan Halloween, menyebutnya hanya pesta kostum di tanggal 27 sampai 28 Oktober yang kemudian mungkin dimaknai oleh banyak orang dengan cara apa namanya pesta Halloween seperti itu. Kalau Karena yang di acara itu sebenarnya bukan cuma pesta kostum, bukan cuma kostum horor aja, ada kostum anime, kemudian ada apa namanya kostum anime itu kostum kayak Tsubasa mungkin juga ada Naruto dan sebagainya. Kemudian ada pameran teknologi, kemudian ada wahana-wahana, ada pertunjukan-pertunjukan, bahkan juga ada konser seperti itu. Oke. Jadi pada dasarnya sama juga ya dengan wilayah-wilayah lain ya. Oke. Jadi kalau contohnya di Indonesia buat acara apa
apa mungkin Pameran buku misalnya nanti di pameran dalamnya buku, ada yang konser, kemudian ada apa gitu ya. ada konser ya, ada pesta kostum, ada pesta dan sebagainya. Gitu. Dan sebenarnya tidak tersebut ya ketika itu adalah perayaan Halloween gitu, nggak disebut kayak gitu ya. Kalau kalau di sini ini ada Instagram apa namanya, ada official apa namanya acaranya. Itu bisa dilihat di situ bahwa kalau sebenarnya di situ nggak mention Halloween sama sekali. Kalau saya lihat-lihat ya. Nggak ada ya di mention Halloween, nggak ada ya. Hashtagnya itu kan Pesta weekend kostum itu. Arwahbe, yaitu horror weekend gitu atau Oke. scary weekend gitu. Nah, scare Ya mungkin weekend, karena memang dekat dengan perayaan dari Halloween. kemudian dimaknai dengan perayaan Halloween. Dan ini juga bukan salah orang-orang yang memaknai itu karena memang dekat dengan hari Halloween. Ya tidak salah juga orang berpasang hari itu Halloween. Sementara juga foto-foto yang beredar, orang-orang memakai pakaian-pakaian serupa dengan yang di Halloween masalahnya. Ya itu betul sekali. Nah itu makanya yang menjadi masalah juga dikait-kaitkan oleh para netizen itu, ini kan pas Robil awal kemarin itu, sehingga kemudian Iya. katanya di sana pemerintah melarang maulid, tetapi kenapa memperbolehkan Halloween? Tapi apa memang benar ya acara-acara maulid, perayaan maulid itu di sana dilarang itu? Apakah memang benar ya semenjak dulu itu? Kalau dari pemerintah sebenarnya tidak secara zahir melarang gitu ya. Maksudnya kemudian jika ada acara maulid kemudian dibubarkan tuh enggak. Tapi kalau kemudian ada acara pribadi mungkin nyewa villa atau nyewa istirahat, kemudian di sana ngadain acara kajian bertepatan dengan hari Maulid Nabi, itu sebenarnya banyak ya kayak gitu ya. Dan ya banyak dan benar tidak dibubarkan oleh polisi seperti itu. Artinya secara legalitas itu tidak melarang ya pelaksanaan acara kayak gitu. Iya, maksudnya itu sah-sah saja karena itu kan tanah privat ya. Jadi nggak mungkin polisi datang ke villa-villa grebek-grebek gitu nyari mana yang maulidan, kan nggak seperti itu juga. Nggak se-ekstrim itu maksud saya. Sementara kalau dulu mungkin dari ulama-ulamanya mungkin melarang. Kalau dari ulama-ulama seperti halnya MUI di Indonesia gitu ya, masih melarang perayaan Maulid Nabi. Tapi secara lapangannya memang ada juga banyak gitu ya. yang merayakan ya, ada juga yang merayakan, nggak banyak, maksudnya ada juga yang merayakan di villa-villa atau di rumahnya masing-masing. Itu tapi artinya mungkin merayakannya di masjid gitu, nggak mungkin. Artinya sama saja dengan Indonesia. Ada yang mengatakan perayaan itu bid'ah, ada yang memperbolehkan dan sebagainya. Kan sama kan seperti itu. Iya sama, di sana juga banyak yang membolehkan, ada juga yang membid'ahkan gitu kan. Iya. Makanya ketika ada acara semacam itu pun pemerintah juga tidak membubarkan berarti kan. Tidak, kalau diadakan di apa namanya, di ruang-ruang pribadi, Ruang-ruang contohnya privat menyewa ya. villa, ya. Yang kalau diadakan di masjid mungkin dibubarkan. Yang secara terang-terangan seperti itu. Oh, Kayak gitu ya. mungkin ngadain maulidan di halaman Masjid Nabawi pasti dibubarkan. Artinya begini, kalau ada para netizen banyak menyampaikan, wah ini Saudi menerapkan standar ganda nih, memperbolehkan Halloween tetapi melarang perayaan perayaan Maulid Nabi itu kan, kayak ada standar ganda. Sebenarnya dalam perlu kita garis bawahi, sebenarnya pemerintah tidak ada secara legalitas melarang perayaan itu gitu. Tetapi masyarakat di sana pun secara private ada yang melakukan dan merayakan itu. Kan begitu ya intinya ya. Iya. Oke. Kalau secara legalitas sebenarnya tidak. Saya belum tahu juga infonya untuk legalitas pelarangan secara resmi dari pihak kerajaan seperti itu. Nggak, artinya selama jenengan di sana dari 2017 sampai 2022 itu belum pernah ada kok penggerebekan menghentikan acara kayak itu kan, nggak ada itu ya. Ya kecuali dilaksanakan di tempat-tempat terbuka. Oke. Baik. Ustaz Faiz. Karena bukan hanya maulid, bahkan kalau mau mengadakan kajian di tempat terbuka, mau di halaman Nabawi pun juga dibubarkan, bukan hanya maulid seperti itu. Jadi kalau ada kajian di tempat-tempat terbuka gitu ya misalnya. Ya di halaman Masjid Nabawi itu kan tujuannya biar nggak crowded gitu, biar nggak sesak, biar nggak menghalangi. Tapi kan kalau saya tahu dulu pas kita ketemu di Masjid Nabawi itu kan jenengan pernah cerita ketika di Masjid Nabawi itu kan ada tempat ini di dalam masjidnya, dari bagian sini kan sering ada halakoh bersama syekh gitu ya. Oh ya, itu halakoh resmi yang diadakan oleh Masjid Nabawi. Itu halakoh resmi yang diadakan masjid. Ya, dari kajian-kajian resmi yang diadakan oleh takmirnya Masjid Nabawi itu ada. Tapi kan beberapa jamaah umroh kan kadang bikin kajian di halaman, kemudian menyampaikan entah nasihat, entah arahan atau kemudian petunjuk ketika
pelaksanaan ibadah haji dan umroh gitu. Tapi kan kemudian itu nggak boleh lama-lama kalau yang di halaman yang nggak resmi itu, karena takutnya bikin crowded, bikin macet dan sebagainya. Itu pembubaran bukan karena kajian, bukan karena acara maulidannya atau mungkin acara kajiannya enggak, tapi lebih karena pada bikin crowdednya ya. Iya, bikin maslahat umumnya ya. Oke. Biar enggak macet kan. Baik, setelah saya tahu ini jam 9.30 namanya mau ngajar lagi nih kira-kira. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih ya waktunya pagi ini. Insya Allah lain kesempatan bisa berbincang lebih banyak lagi dan bisa bertemu lah. Nanti ngobrol banyak Insya lah. Allah. Oke. Insya Allah semoga bisa bertemu lagi. Terima kasih infonya ini. Ustaz Faiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia.